Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Dari saya terlebih dahulu, saya Aditya Hermawan. Saya Nanda Sabira. Saya Edi Sina. Saya Suci Sarandini. Saya Budi. Baiklah, kami akan menjelaskan modul dari statistika berikut ini. Nah, apa sih analisis regresi dan korelasi berganda itu? Analisis regresi dan korelasi berganda itu merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebas itu apa sih? Variabel bebas itu dikenal juga sebagai variabel X atau variabel yang dalam sebuah percobaan atau studi yang dianggap sebagai penyebab atau faktor yang mempengaruhi variabel lain yang disebut variabel terikat atau Y. Nah, contohnya itu seperti dalam studi tentang pengaruh waktu belajar terhadap nilai ujian. Waktu belajar itu merupakan variabel bebas dan nilai ujian itu merupakan variabel Y atau variabel terikat. Variabel terikat. Variabel terikat itu variabel yang ingin kita prediksi atau jelaskan berdasarkan nilai variabel bebas. Misalnya, jika kita ingin memprediksi pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan pendapatan rumah tangga, maka pengeluaran konsumsi rumah tangga itu akan menjadi variabel terikat. Dalam eksperimen atau peneliti lainnya, variabel terikat bisa menjadi hasil yang diukur atau diamati sebagai respons terhadap perubahan dalam variabel bebas. Misalnya, dalam sebuah eksperimen yang menguji pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman, tinggi tanaman bisa menjadi hasil yang diukur sebagai respon terhadap perubahan suhu. Dengan kata lain, variabel terikat merupakan variabel yang nilainya kita ingin prediksi, menjelaskan, atau memahami dalam sebuah studi atau percobaan. Analisis regresi berganda adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk meneliti hubungan antara dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat. Tujuannya adalah untuk menguji apakah terdapat hubungan fungsional atau kausal antara dua atau lebih variabel bebas X dengan satu variabel terikat Y. Bentuk umum model regresi sampel 2 variabel dan bebas atau model regresi 3 variabel dapat dinyatakan sebagai berikut ini. Lalu kita akan masuk ke interpretasi koefisien regresi. B0. Konstansa menunjukkan nilai rata-rata dari variabel Y ketika semua variabel X bernilai 0. Lalu kita lanjut ke B1, koefisien regresi berganda untuk menunjukkan perubahan rata-rata dalam variabel terikat Y untuk perubahan naik ataupun turun dalam satu unit X ketika semua variabel bebas lainnya tetap konstan. B2, koefisien regresi untuk X2 menunjukkan perubahan rata-rata dalam variabel terikat untuk perubahan naik ataupun turun dalam satu unit X2 ketika semua variabel bebas lainnya tetap konstan. Selanjutnya adalah analisis korelasi berganda. Berikut adalah metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama. Dalam analisis ini, kita tidak hanya melihat hubungan antara dua variabel, tetapi melibatkan lebih dari dua variabel untuk mengetahui sejauh mana variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Berikut adalah prosesnya. Proses analisis korelasi berganda melibatkan beberapa langkah. Pertama, menggunakan teknik seperti analisis regresi berganda untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel tersebut. Kemudian, evaluasi kekuatan dan arah hubungan antara masing-masing variabel. Kekuatan hubungan ini dapat diukur menggunakan koefisien korelasi seperti koefisien determinasi dalam analisis regresi berganda. Varian dan kesalahan baku perdugaan. Kesalahan baku perdugaan adalah ukuran kesalahan perdugaan yang diperoleh dari model regresi berganda. Digunakan untuk menilai ketepatan estimasi koefisien regresi dalam model regresi berganda. Kesalahan baku perdugaan yaitu simpangan baku BO1 dan BO2, yaitu SOBO1, SB dan SB2, dan simpangan baku residualnya SY2.
12. Masing-masing dapat dihitung sebagai berikut. Determinasi dan koefisien korelasi. Yang pertama ada koefisien determinasi atau R pangkat 2. Koefisien determinasi dalam degradasi berganda merupakan bagian dari variasi total dalam variabel tidak bebas Y yang dijelaskan oleh variabel bebas X. Nilai R pangkat 2 berada dalam range 0 sampai 1. Dengan nilai semakin besar mengidentifikasi, semakin besar juga kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Untuk menghitung nilai koefisien determinasi degradasi berganda dapat menggunakan rumus di bawah ini. Yang kedua, ada koefisien korelasi berganda atau R. Koefisien korelasi berganda ialah sebuah nilai yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel bebas seperti X1, X2, X3, X seterusnya. Dengan variabel terikat Y, nilai ini berada dalam range jangkauan -1 hingga 1. Rumusnya sebagai berikut. Nah, agar lebih mudah dipahami, kita akan membahas contoh soalnya. Tangga petani dari daerah pertanian tertentu dipilih secara acak sebagai sampel untuk mengkaji pengaruh pendapatan dan jumlah anggota keluarga terhadap pengeluaran konsumsi mereka. Nah, di bawah ini merupakan datanya. Nah, selanjutnya kita akan menyusun model regresinya. Bagaimana sih menyusun model regresinya? Menyusunnya adalah yang awal kita kan sudah kita masukkan semua data yang dari ini Y besar, X1 besar, dan X2 besar. Nah, X1-nya ini, X1 kecil, kita mencari X1 kecil dulu, yang mana mencarinya adalah X1 besar dikurang X bar 1. X bar 1 sama dengan total dari X1 dibagi N. Total dari X1 sama dengan 27 dibagi dari N, hasil dari N adalah 5. Banyaknya data itu adalah 5, jadi 27 dibagi 5, hasilnya adalah 5,4. Nah, selanjutnya 5,4 dari 5 dikurang 5,4, hasilnya sama dengan minus 0,4. Nah, untuk selanjutnya seperti jalan yang tadi ya. Selanjutnya mencari X2 kecil. X2 kecil sama dengan X1 besar dikurang X bar 2. Nah, X2 besar itu kan kita mencari X bar 2-nya dulu. X bar 2-nya kan sama dengan total dari X2 dibagi N. Total dari X bar 2, X2 sama dengan 35 dibagi 5. Jadi 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7. Nah, X2-nya kan 7. 7 dikurang dari X bar 2 ini sama dengan 7. Hasilnya adalah X2 kecil sama dengan 0. Nah, selanjutnya bisa dibuat seperti tadi untuk ke bawahnya. Nah, untuk mencari Y kecilnya sama dengan Y besar dikurang Y bar. Nah, Y-nya itu kan dari ini kan 6. Kita ambil yang awal ini kan 6 dikurang dari Y bar. Kan masih belum kita hitung ya Y barnya. Nah, untuk mencarinya Y bar sama dengan nilai total dari Y dibagi N. Nah, total dari Y ini kan hasilnya 32 dibagi dari banyaknya data itu kan sama dengan 5. Jadi 32 dibagi 5 sama dengan 6,4. Nah, jadi 6 dikurang 6,4 hasilnya adalah minus 0,4. Nah, untuk seterusnya akan mencarinya seperti tadi ya guys. Nah, selanjutnya kita akan mencari Y pangkat 2. Y pangkat 2 adalah hasil dari Y kecil tadi kan minus 0,4 ya. Minus 0,4 dipangkatkan 2, jadi minus 0,4 pangkat 2 hasilnya adalah 0,16. Nah, seterusnya seperti itu ya. Kita akan mencari X1 kecil dikali Y. X1 kecil kan
ini yang tadi ini X1 kecil minus 0,4 ya, dikali sama Y kecilnya. Y kecil jadi minus 0,4 dikali minus 0,4 hasilnya adalah 0,16. Nah, selanjutnya akan dibuat seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung X2 yang kecil dikali dengan Y. X2 yang kecil kan dapatlah hasilnya tadi 0 ya, ada 0, 5, minus 2, minus 1, minus 2 kan. Jadi kita hitung yang pertama 0 dikali dengan Y kecil minus 0,4, jadi hasilnya adalah 0. Selanjutnya 0, minus 7, minus 11,2, 0,4, dan 6,8. Dapatlah hasil total dari tadi adalah minus 11. Oh iya, total dari X1Y dikali Y sama dengan 28,2. Untuk selanjutnya kita akan menghitung X1 kecil pangkat 2. Nah, X1 kecil pangkat 2 tadi kan hasilnya minus X1 kecil kan minus 0,4 dipangkatkan 2 hasilnya 0,16. Seperti yang tadi kita menghitungnya jadi 5,76, 12,96, 0,36, dan 1,96. Dan totalnya semua adalah 21,2. Nah, selanjutnya kita akan menghitung X2 pangkat 2. X2 kecil pangkat 2 itu kan hasil awal tadi 0 ya. 0 dipangkatkan 2 adalah totalnya tetap 0. Dan untuk selanjutnya totalnya dari 5 pangkat 2 25 minus 2 pangkat 2 4 1 4 dan seterusnya. Total dari semua itu adalah 34. Nah, selanjutnya X1 kecil dikali X2 kecil. Nah, X1 kecil dikali X2 kecil kan udah dapat lah ini tadi minus 0,4 dikalikan dengan 0. Nah, hasil dari minus 0,4 dikali 0 adalah 0. Selanjutnya minus 2,4 dikali 5 sama dengan minus 12, dan 3,6 dikali minus 2 hasil adalah minus 7,2, dan seterusnya bakal seperti itu. I dikali Y sama dengan 28,2. Nah, sigma X1 dikali X2 sama dengan minus 17. Sigma X2 dikali Y sama dengan minus 1. Sigma Y kecil pangkat 2 sama dengan 45,2. Nah, sigma X1 pangkat 2 sama dengan 21,2. Sigma X2 pangkat 2 sama dengan 34. Nah, kemudian kita akan memasukkannya ke dalam rumus dari B1-nya. Kita akan mencari B1-nya dulu. Dari B1-nya rumusnya adalah sudah kita masukkan dari rumusnya ini kita tinggal masukkan aja. Dari sigma X2 pangkat 2 itu kan hasilnya dari 34 ya. Kita masukkan 34 dikali dengan sigma X1Y. Sigma X1Y itu tadi adalah 28,2. Kita taruh dari di bawah jadi 28,2. Nah, dikurang dari sigma X1 dikali X2. Nah, sigma X2 kecil dikali Y kecil. Hasilnya itu adalah minus 1. Nah, kemudian per sigma X1 pangkat 2 itu hasilnya adalah 21,2 dikali sigma X2 pangkat 2 hasilnya adalah 34 dikurang dari sigma X1 X2 kuadrat. Misalnya itu merupakan 17 kuadrat. Nah, kita hitung dari 34 dikali 28,2 hasilnya adalah 958,8 dikurang dari minus 17 dikali minus 11. Sorry ya, tadi ada kayak agak kesalahan. Rupanya salah tulis. Jadi hasilnya adalah
187. Di bawahnya adalah 21,2 dikali 34 hasil adalah 720,8 dikurang dari minus 17 pangkat 2 hasil adalah 289. Nah, 758,8 dikurang 157 hasilnya 771,8 dibagi 431,8 sama dengan hasilnya adalah 1,787. Kemudian kita akan menghitung nilai B2-nya. Nah, untuk nilai B2 rumusnya seperti ini ya guys ya. Kemudian kita masukkan sigma X1 pangkat 2-nya itu adalah 21,2, sigma X2Y-nya itu sama dengan minus 11, kurang dari sigma X1 X2-nya adalah minus 17, dikali sigma X1Y sama dengan 28,2, per sigma X1 pangkat 2 hasilnya 21,2, dikali sigma X2 pangkat 2 hasilnya 34, dikurang dari sigma minus 17 pangkat 2 hasilnya minus 233,2 dikurang dari 479,4 per 21,2 dikali 34 hasilnya 720,8 dikurang dari minus 17 pangkat 2 hasilnya 289. Didapat hasilnya adalah 246,2 dibagi 431,8 hasilnya 0,570. Kemudian kita akan hitung dari B0-nya. Dikurang B1 X bar 1 dikurang B2 X bar 2. Nah, hasil dari Y bar tadi adalah 6,4 dikurang dari B1-nya kan 1,787. Dikali X bar satunya adalah 5,4. Dikurang B2-nya itu kan 0,570. Dikali dari X bar 2-nya itu adalah 7. Nah, didapat dari hasilnya adalah, kita menghitung dari kalinya dulu. Kita kalikan dahulu. Dan didapat hasilnya 9,64. Nah, kemudian kita masukkan semua, kita kurangkan, hasilnya adalah minus 7,23. Nah, kita akan selanjutnya akan menghitung model regresinya, yaitu Y topi sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2. Nah, dari hasil tadi itu kita masukkan saja semua ya guys. Kayak B0 itu kan minus 7,23. Jadi 1,787 X1-nya ditambah 0,570 X2. Nah, dapatlah persamaan regresinya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung varian dan simpangan bakunya. Simpangan baku pendugaannya. Didapat adalah rumusnya sebagai berikut. Sigma Y pangkat 2. Sigma Y pangkat 2-nya tadi kan hasilnya 45,2 ya. Dikurang dari B1-nya kan 1,787. Dikali sama sigma X1Y itu kan 28,2. Dikurang dari B2-nya kan hasilnya 0,570. Dikali sigma X2Y hasilnya adalah minus 11. Per N-nya kan 5 ya. 5 dikurang dari 3 sama dengan 45,2 dikurang 1,787 dikali 8,2 itu hasilnya 50,39 dikurang. Nah, kita akan mencari 0,570 dikali minus 11 hasilnya minus 6,27 per 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2. Didapat dari 45,2 dikurang 50,39 dikurang minus 6,27 hasilnya adalah akar 0,54. Nah, akar 0,54 ini kita jadikan jadi hasilnya 0,73. Nah, selanjutnya kita akan mencari SB0-nya, SB1-nya, dan SB2-nya. Nah, sebelum mencari SB0, kita mencari variannya dulu ya. Kita masukkan variabel B0-nya, varian B0-nya. Seperti rumusnya kan 1 per N. Nah, 1 per 5 ditambah X bar 1 pangkat 2 kan 5,4 pangkat 2 dikali 34 ditambah 7 dikurang dari 21,2 kurang 2 dikali 5,4 baru itu dikali lagi sama 7. Nah, dikali lagi minus 17.
per sigma X1 pangkat 2 kan 21,2. Sigma X kan 34 dikurang sigma X1 X2 pangkat 2 sama minus 17 pangkat 2. Dikali dari X Y pangkat 2 dikali 12. Untuk 0,73. Nah, setelah itu didapat hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, setelah itu didapatlah varian B 0-nya sama dengan 5,75. Selanjutnya kita akan mencari simpangan pendugaannya dengan dari akar dari nilai yang tadi ya, variabel B 0-nya. Nah, jadi akar dari 5,75 hasilnya adalah 2,39. Nah, didapat adalah S B 0-nya sama dengan 2,39. Nah, untuk mencari SB1-nya itu kan dari akar varian B1. Nah, rumusnya adalah sama dengan akar X sigma X2 pangkat 2 dikali simpangan Y kali 12 pangkat 2 per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 pangkat 2. Nah, habis itu kita akan memasukkan angka-angka yang sebelumnya telah didapat. Jadi misal sigma X1 X2 pangkat 2 itu kan 34 dikali dari hasil SY pangkat 2 itu kan 0,73 per sigma X1 pangkat 2 kan 21,2 dikali 34 dikurang minus 17 pangkat 2. Didapatlah hasilnya dari 34,073 24,82 per 720,8 dikurang 289 adalah sama dengan akar 24,82 per 431,8. Dapat hasilnya akar 0,057 sama dengan 0,238. Untuk mencari SP2-nya digunakan rumus mencari kan varian B2-nya dulu ya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan dari hasil yang sebelumnya 21,2 dikali 0,73 hasilnya 15,476 per 21,2 dikali 34 720,8 kurang dari sigma 17,2 289. Jadi hasilnya adalah 15,476 dibagi 431,8 hasilnya 0,035. Jadi akar dari 0,035 adalah 0,18. Nah, dapatlah varian B2-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari koefisien determinasinya. Koefisien B1 hasilnya adalah 1,787 dikali sigma X1Y 8,2 ditambah B2 itu hasilnya 0,570 dikali sigma X2Y hasilnya adalah minus 17 per sigma Y 2 kuadrat sama dengan 45,2. Nah, kemudian kita kalikan 1,787 dikali 28,2 hasilnya adalah 50,39 ditambah 0,570 dikali minus 17 hasilnya adalah minus 6,27 per 45,2. Kemudian kita jumlahkan 50,39 ditambah minus 6,27 yaitu hasilnya adalah 44,12 dibagi 45,2. Nah, setelah itu kita bagikan hasilnya adalah koefisien determinasinya adalah 0,976. Setelah mencari koefisien determinasinya, kita mencari koefisien korelasinya menggunakan rumus R sama dengan akar R kuadrat. Nah, hasil akar R kuadrat tadi kan sudah dapat ya, 0,976 itu ya. Nah, kita tinggal mengkuadratkannya. Jadi, kuadrat 0,976 yaitu hasilnya adalah 0,987. Nah, jadi hasilnya koefisien determinasi dan koefisien korelasinya merupakan dia. Nah, selanjutnya kita akan menaksir variabel terikat Y. Nah, B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Nah, B0 kan 0 minus 7,23 tambah 1,787. Nah, kita akan menaksir X1 nya itu kan 7 ya.
itu merupakan pendapatan yang didapat oleh anggota keluarga ditambah 0,570 itu kan X2 nya konsumsinya berapa banyak sih anggota keluarga yang akan ditaksir, itu adalah 5. Nah kemudian kita akan mengkalikannya dulu. 1,787 dikali 7 itu kan hasilnya adalah 12,509. Kemudian kita akan mengkalikan 0,570 dikali 5 hasilnya adalah 2,85. Nah kemudian kita akan menjumlahkan semuanya, hasilnya adalah 7,71.